Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Dimensi 3 Ucul dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Dimensi 3. Kita beranggotakan Maria sebagai host, Putri Sapira sebagai pemateri, Sylvia sebagai pembuat soal, dan Resti Junianti sebagai penyelesai soal. Saya Rizna Akmalia sebagai host atau ketua yang akan mengatur dari awal sampai akhir berjalannya presentasi. Ada beberapa materi dan beberapa soal yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama, kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Putri Sapira sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sapira Apriliani. Di sini saya perwakilan dari kelompok Dimensi 3 Ucul kelas 12 MIPA 2. Saya sebagai pemateri di kelompok ini akan menjelaskan beberapa materi mengenai Dimensi 3. Nah, berikut adalah materi yang akan dibahas. Nah, jadi materi pertama yang akan dibahas adalah Teorema Pitagoras. Apa sih Teorema Pitagoras? Jadi, Teorema Pitagoras adalah salah satu teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Sehingga rumus untuk Teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, seperti contoh gambar di bawah adalah salah satu gambar segitiga siku-siku A, B, dan C. Di sini A sebagai sisi tegak, B sebagai alas, dan C sebagai sisi miring. Bagaimana sih rumus untuk mencari C atau sisi miring? Jadi rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari sisi tegak atau A adalah A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Untuk mencari sisi alas atau B, yaitu rumusnya akar C kuadrat min A kuadrat. Sehingga dengan menggunakan teorema Pitagoras ini, kita bisa menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi yang lainnya sudah diketahui. Nah, materi yang selanjutnya yaitu aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada aturan sinus. Aturan sinus ini dapat digunakan saat mencari salah satu sisi segitiga yang diketahui kedua sudutnya dan salah satu sisinya. Nah, ada contoh gambar di bawah yaitu gambar segitiga dan rumus dari aturan sinus. Yang kedua, ada aturan kosinus. Jadi aturan kosinus ini aturan yang dapat digunakan untuk mencari sisi salah satu segitiga yang diketahui kedua sisinya dan sudut sisi yang dicari. Ada juga gambar contoh di bawah, yaitu contoh gambar dari segitiga dan rumus dari aturan kosinus. Nah, materi yang ketiga yaitu ada definisi dari dimensi 3. Dimensi 3 atau yang disebut juga dengan ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dimensi 3 ini terbentuk dari 3 elemen. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, dan yang ketiga ada bidang. Titik di sini adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Nah, suatu titik ini tidak memiliki besaran dan tidak juga memiliki dimensi atau tidak berdimensi. Nah, kalau garis yaitu himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Jadi, si garis ini berdimensi 1 dan hanya memiliki ukuran panjang. Nah, yang terakhir ada bidang. Nah, bidang ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan dan hanya dapat dibentuk dari tiga titik berbeda. Nah, yang kedua dibentuk dari satu titik dan satu garis, dan yang ketiga dibentuk dari dua garis yang berpotongan atau sejajar. Nah, di materi yang selanjutnya ini kita akan menggambarkan kubus dan balok. Seperti pada contoh gambar di bawah, ada contoh gambar dari kubus dan balok. Cara menggambar kubus dan balok itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, untuk menggambar kubus dan balok, bidang depan dan bidang belakang harus digambar kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, yang kedua, bidang depan dan bidang belakang pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok berbentuk persegi panjang. Nah, yang terakhir ini, garis yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus.
Nah, kali ini kita akan menentukan titik kubus dan balok menggunakan variabel abjad. Di bawah sudah ada contoh dari kubus dan balok. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada juga balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi si kubus dan balok ini mempunyai 8 titik sudut. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menentukan sisi atau disebut juga rusuk dari kubus dan balok. Rusuk ini adalah garis lurus di tiap tepian kubus dan di tiap tepian balok. Nah, si kubus ini memiliki 12 rusuk sama panjang yang membentuk kerangkanya. Sedangkan si balok memiliki 12 rusuk yang tidak sama panjang yang membentuk kerangkanya. Maka dalam balok terdapat rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tinggi. Jadi perbedaan dari rusuk balok dan kubus adalah si kubus, si rusuknya sama panjang, sedangkan si balok tidak sama panjang. Di bawah sudah diberikan gambar atau contoh gambar dari balok dan kubus, juga pengertian atau penjelasan dari rusuk-rusuknya. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan menentukan bidang sisi dari kubus dan balok. Yang pertama ada kubus, jadi bidang yang membatasi kubus akan disebut sebagai sisi. Dari gambar tersebut yang sudah disertakan, kita mendapati bahwa kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang semuanya terbentuk persegi. Nah, di sini ada kubus. Nah, di sini ada sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri. Nah, yang disebut dengan sisi bawah yaitu sisi A, B, C, D. Sisi atas yaitu E, F, G, H. Sisi depan A, B, F, E. Sisi belakang D, C, G, H. Sisi samping kanan ada A, D, H, F. Dan sisi samping kiri ada B, C, G, F. Nah, yang kedua yaitu ada balok. Balok ini dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan kongruen. Penyebutannya atau penamaan sisi balok dengan menggunakan 4 huruf kapital secara siklis atau melingkar. Di sini ada contoh gambar balok dan penjelasannya. Jadi sisi-sisi dari gambar balok ini sebagai berikut. Sisi bawah ada A, B, C, D, sisi atas ada E, F, G, H, sisi depan ada A, B, F, E, dan sisi belakang ada D, C, G, H, lalu sisi samping kanan ada A, D, H, F, dan sisi samping kiri ada B, C, G, F. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca. Setelah itu, kita akan menentukan diagonal dari bidang sisi kubus dan balok. Diagonal yang pertama yang akan dibahas adalah diagonal sisi kubus. Diagonal sisi sebuah kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Jika dari titik A ditarik garis lurus ke titik F atau dari titik B ke titik F, nah di sini sudah ada contoh gambarnya. Maka si garis AF atau BE adalah diagonal sisi kubus dari ABCD dan EFGH. Yang kedua ada diagonal sisi balok. Jadi diagonal sisi balok atau sisi bidang suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Nah, di sini terdapat 12 buah diagonal sisi balok. Sudah ada contohnya, contoh balok A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kita sudah menentukan diagonal bidang sisi kubus dan balok. Yang selanjutnya kita akan menentukan diagonal bidang ruang dari kubus dan balok. Yang pertama ada diagonal ruang kubus. Diagonal ruang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Kubus ini mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang, dan keempatnya bertemu pada suatu titik yang disebut dengan titik pusat kubus. Seperti pada contoh gambar di bawah, ada contoh dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi, keempat diagonal ruang tersebut yaitu A dan G, B dan H, C dan F, dan D dengan F. Lalu
yang selanjutnya adalah diagonal ruang balok. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Jadi si diagonal ruang ini saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Seperti sudah dicontohkan di bawah, ada contoh dari balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan titik-titik tengah rusuk alas bawah. Nah, di sini sudah ada contoh gambar dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mana sih yang merupakan rusuk alas bawah? Jadi, sesuai tanda yang sudah diberikan, di sini ada ada titik tengah-tengah AB, ada titik-titik tengah BC, ada titik-titik tengah AD, dan titik tengah DC. Untuk selanjutnya, kita menentukan titik-titik tengah dari rusuk tegak. Seperti pada gambar di bawah, sudah diberi tanda yang merupakan rusuk tegak, yaitu ada GC, ada BF, ada AE, dan juga ada HD. Lalu kita akan menentukan titik-titik tengah rusuk alas atas. Setelah tadi kita menentukan rusuk tegak dan rusuk alas bawah, sekarang kita akan menentukan titik tengah rusuk alas atas. Jadi rusuk alas atas di gambar bawah ini yaitu titik EF, titik FG, titik GF, dan titik EH. Nah, materi yang terakhir kita akan menentukan titik-titik tengah bidang. Jadi titik tengah ini adalah perpotongan antara garis yang dihasilkan, atau juga bisa disebut dengan titik pusat ya. Nah, di sini sudah ada berbagai gambar dan ada tandanya. Yang pertama ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini di gambar pertama titik-titik tengah bidangnya terletak pada AF dan BE. Nah, untuk di gambar yang kedua, ada titik AH dan ED. Nah, gambar yang ketiga yaitu ada BG dan CF. Untuk gambar keempat, ada AB dan ada AC dan BD. Nah, di gambar kelima ada EG dan FH. Di gambar terakhir yaitu ada CH dan DG. Nah, cukup sekian. Saya Putri Sapira Apriliani sebagai pemateri memberikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang telah dibuat oleh Sylvia sebagai pembuat soal dan akan dijelaskan oleh Resti Junianti sebagai penyelesai soal. Halo, saya Sylvia sebagai pembuat soal. Pertama, kita akan mempelajari jarak antara titik ke titik. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh soal jarak titik ke titik. Perhatikan gambar di samping, tentukan jarak titik A ke titik H. Dengan diketahui panjang AB yaitu 10 cm dengan diagonal AH yaitu 4 cm. Saya Resti Junianti sebagai penyelesai soal. Saya akan menjelaskan keempat soal yang telah dibuat oleh Sylvia. Dari jarak titik A ke H. Langkah yang pertama, kita tarik garis terlebih dahulu dari titik A ke titik H. Lalu cari bentuk atau gambar dari garis tersebut yang salah satunya adalah titik yang dicari atau titik A ke H. Setelah kita lihat, maka gambar yang dihasilkan adalah gambar segitiga siku-siku. Segitiga yang dihasilkan ada dua segitiga. Ada segitiga AEH dan segitiga ADH. Misalkan segitiga yang diambil yaitu segitiga ADH. Setelah itu, kita akan mencari nilai A ke H. Karena gambar yang dihasilkan adalah segitiga siku-siku, maka kita akan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Agar lebih jelas, kita keluarkan terlebih dahulu segitiganya. AH sebagai sisi miring. Jadi, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Rumusnya yaitu AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat.
Nilai AD sudah diketahui, yaitu 6 dikuadratkan. Nilai DH 4 dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16. 36 ditambah 16 sama dengan 52. Karena masih dalam bentuk kuadrat, maka kita hilangkan kuadratnya dan 52 diakarkan. Akar 52 sama dengan akar 4 dikali akar 13. Akar 4 sama dengan 2, akar 13 tetap akar 13. Jadi hasilnya adalah 2 akar 13. Kedua, kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Perhatikan gambar di samping, tentukan jarak titik B ke garis EG dengan diketahui panjang diagonal EG yaitu 10 cm. Kita akan menentukan jarak titik B ke garis EG. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu garis EG. Nah, setelah menemukan garis EG, kita akan menarik garis dari titik B ke garis EG. Lalu kita harus mencari sebuah gambar yang dimana salah satu sisinya memuat garis EG atau memuat garis yang kita cari. Kita hanya tinggal menghubungkan titik E, G, dan B agar menghasilkan satu gambar. Nah, terlihat gambar yang dihasilkan adalah gambar segitiga sama sisi. Karena bangun ruang yang digunakan adalah kubus, otomatis semua diagonal sisi dari segitiga sama sisi tersebut pasti akan bernilai sama. Agar lebih jelas, kita keluarkan dulu segitiganya. Segitiganya yaitu segitiga EGB. Kita misalkan garis dari titik B ke EG adalah T. Jadi, jarak dari titik B ke garis EG sama dengan jarak titik B ke T. Garis yang dihasilkan itu harus tegak lurus. Jadi, garis dari B tegak lurus dengan garis EG. Dan juga harus menghasilkan sudut siku-siku. Setelah kita lihat, maka ada dua segitiga yang dihasilkan, yaitu ada segitiga EBT dan segitiga TGB. Dari sana kita dapat memilih salah satu dari segitiga tersebut dan dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Tapi sebelum mencari jarak B ke T, kita harus tahu dulu nilai dari diagonal segitiga ETB atau segitiga TGB. Misal, kita akan mencari diagonal sisi dari segitiga BET. Tapi nanti hasilnya akan sama dengan segitiga TGB karena segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Jadi diagonal sisinya pun pasti akan bernilai sama. Misal kita akan mencari nilai dari BE. B ke E. BE kan merupakan diagonal sisi dari bidang ABFE. Jadi, kalau kita ingin mencari diagonal sisinya, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus Pythagoras. EB sebagai sisi miringnya, AB sebagai alasnya, dan AE sebagai sisi tegaknya. Karena bangun ruangnya kubus, otomatis semua rusuknya pasti sama, yaitu 10. Di soal sudah diketahui 10 cm, jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Rumusnya yaitu BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Karena yang kita cari merupakan sisi miring, jadi prosesnya dijumlahkan. AB sudah diketahui 10 cm dikuadratkan, ditambah AE juga 10 cm dikuadratkan. 10 kuadrat sama dengan 100, ditambah 10 kuadrat 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi BE kuadratnya adalah 200. Karena masih dalam bentuk kuadrat, maka kuadratnya kita hilangkan dan 200-nya kita akarkan. 200 adalah akar 100 dikali akar 2.
akar 100 adalah 10, akar 2 tetap 2. Jadi, hasilnya BE adalah 10 akar 2. Nah, begitulah cara mencari BE. Begitu pula dengan BG dan ET. Jadi nilai ET dan BG pun akan 10 akar 2 karena segitiganya adalah segitiga sama sisi. Setelah mengetahui diagonal sisinya, kita lanjut untuk mencari nilai B ke T. Kita tinggal pilih aja salah satu segitiganya, bisa segitiga ETB atau TGB. Misal segitiga yang dipilih itu EBT. EB-nya sudah kita ketahui yaitu 10 akar 2, ET-nya berapa? Itu mudah. Nilai ET adalah setengahnya dari nilai E ke G. Tadi kan nilai E ke G 10 akar 2. Nah, setengahnya dari 10 akar 2 itu berapa? Yaitu 5 akar 2. Jadi, ET-nya sudah diketahui 5 akar 2. Tinggal kita mencari B ke T atau alas dari segitiganya. Nah, ketika kita memilih segitiga EBT, segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Bukan segitiga sama sisi lagi karena ini yang dipilih adalah segitiga EBT. Jadi, cara menghitungnya pun sama, yaitu menggunakan teorema Pitagoras. Tinggal kita masukkan saja ke rumus, karena yang kita cari adalah BT, dan BT bukan merupakan sisi miring tapi sebagai alasnya. Jadi rumusnya bukan dijumlahkan tetapi dikurangi. BT kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah ET kuadrat. BE tadi sudah diketahui yaitu 10 akar 2 dikuadratkan, dikurangi. ET juga sudah diketahui yaitu 5 akar 2 dikuadratkan. 10 kuadrat adalah 100, akar 2 kuadrat tetap 2, menjadi 2, jadi akarnya hilang. Dikurangi, 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 100 dikali 2 dikurangi 25 dikali 2. 100 dikali 2, 200, dikurangi 25 kali 2, 50. Jadi 200 dikurangi 50 adalah 150. BT kuadrat bernilai 150. Karena ini BT-nya masih dalam kuadrat, jadi kita harus menghilangkan kuadratnya dan 150-nya kita akarkan. Akar dari 150 sama dengan akar 25 dikali akar 6. Akar 25 adalah 5, akar 6 ya tetap akar 6, jadi hasilnya BT sama dengan 5 akar 6. Ketiga, kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH pada gambar di bawah ini dengan diketahui panjang AB yaitu 12 cm. Soal nomor 3 yaitu mencari jarak E ke bidang AFH. AFH sudah kita gambar bidang yang berwarna merah itu. Nah, jatuhnya kemana nih? Jarak titik ke bidang itu kita proyeksikan ya, dijatuhkan tegak lurus. Perhatikan EF dan EH. Kan sama-sama rusuk tuh. Panjangnya sama 12 cm ya. Kalau gitu, ini nanti proyeksi ke garis FH itu pasti jatuhnya ke tengah-tengah. Ini ke FH ya, bukan ke bidang. Karena jatuhnya ke tengah-tengah sini, maka proyeksi E ke bidang itu pasti jatuhnya nanti ada di garis ini nih. Cuman ini nih, kita nggak tahu, kita anggap aja ke sini. Yang jelas jarak harus siku-siku. Nah, terbentuklah segitiga. Misal garis temu itu disebut P. Jadi terbentuklah segitiga PEA atau APE. Nah, itu siku-siku ya. Tahu dari mana? Dari teoremanya. Caranya, lihat. AE tegak lurus dengan EFGH. Jadi, AE tegak lurus dengan semua garis di EFGH. Lalu, AE juga tegak lurus dengan EP.
Kita keluarkan segitiganya. Siku-siku ada di E, rusuknya 12. Berarti panjang EA 12 cm. Nah, nilai EP setengahnya EG. EG kan diagonal sisi. Pasti bernilai 12 akar 2. Jadi, EP setengahnya dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Jadi, mencari jarak E ke bidang AFH sama dengan mencari jarak E ke AP. Berarti ke sini. Dan harus siku-siku. Nah, ini dimisahkan sebagai X. Untuk mencari jarak E ke AP, kita menggunakan rumus luas segitiga. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih panjang dari si PA-nya berapa. Jadi kita harus cari dulu. Cara mudahnya, E akan 12. Nih, kita ubah menjadi 6 dikali 2. 2 itu akar dari 4, jadi EA 6 akar 4. EP-nya sudah diketahui 6 akar 2. Nah, kalau EA 6 akar 4, EP 6 akar 2, maka AP 6 akar 6. Kenapa? Ditambahkan akarnya. Atau agar lebih jelas, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Cara jelasnya yaitu, kita akan mencari AP. AP sebagai sisi miring. Jadi, rumusnya AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP kuadrat sama dengan AE kuadratnya 12 kuadrat. Ditambah EP kuadratnya 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144. Ditambah 6 kuadrat kan 36. Akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi 144 ditambah 36 kali 2, 72. 144 ditambah 72 adalah 216. Jadi AP kuadratnya adalah 216. Setelah itu kuadratnya kita hilangkan, 216-nya kita akarkan. Akar 216 sama dengan akar 36 dikali akar 6. Akar 36 itu 6, akar 6 tetap 6. Jadi hasilnya AP sama dengan 6 akar 6. Nah, isinya sama saja kan? Begitulah cara mencari sisi miring menggunakan teorema Pitagoras. Sekarang kita lanjutkan mencari nilai dari E ke AP menggunakan rumus luas segitiga. L sama dengan 1/2 dikali 6 akar 2 sebagai alas dan 12 sebagai tinggi. Sama dengan 1/2 dikali 6 akar 6 dikali X. Pertama kita coret 1/2 di kanan dan di kiri karena sama. Setelah itu kita coret juga 6 di kiri dan di kanan. Nah, sisanya berarti X sama dengan akar 2 dikali 12 sama dengan 12 akar 2. Akar 6 yang di sebelah kanan kita jadikan sebagai penyebut. Langsung saja akar 6 kita sederhanakan menjadi akar 2 dikali akar 3. Nah, karena di atas juga ada akar 2, maka kita bisa coret. Akar 2 yang di atas coret, akar 2 yang di bawah juga dicoret. Sisanya berarti tinggal 12 per akar 3. Lalu setelah itu kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3. Jadi akar 3 per akar 3. 12 dikali akar 3, 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 12 dibagi 3 bersisa 4, akar 3-nya turunkan. Jadi nilainya yaitu 4 akar 3. Jadi kita sudah mengetahui bahwa jarak dari titik E ke bidang AFH bernilai 4 akar 3.
Keempat, kita akan mempelajari besar sudut antara garis dan bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukanlah sudut antara garis HA dan bidang BDHF jika diketahui panjang rusuk yaitu 8 cm. Soal nomor terakhir yaitu menentukan sudut antara garis HA dengan bidang BDHF. Maka yang disebut sudut antara garis H2 dengan bidang BDHF itu adalah sudut antara HA dengan proyeksinya pada bidang BDHF. Kita tentukan dulu proyeksi garis HA-nya. Caranya, tarik garis dari titik A sehingga memotong tegak lurus pada bidang BDHF. Garisnya itu adalah AC, karena AC tegak lurus dengan bidang BDHF. Kemudian, kita misalkan titik tembusnya adalah A aksen. Jadi, A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang BDHF. Selanjutnya, tarik garis dari H ke A aksen. Maka HA aksen adalah proyeksi garis HA pada garis BDHF, pada bidang BDHF. Sehingga kita bisa menentukan sudut antara garis HA dengan BDHF adalah sudut antara garis HA dengan HA aksen. Kita misalkan sudut ini adalah alfa. Kita tahu bahwa A aksen itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Artinya, menurut teorema, AA aksen tegak lurus ke semua garis yang terletak di BDHF. AA aksen juga tegak lurus dengan HA aksen. Kita pindahkan segitiganya ke sini. Jadi, tujuan kita mencari sudut ini, yaitu mencari sudut alfa. Panjang dari HA itu adalah diagonal bidang. Jadi, panjangnya adalah 8 akar 2. Karena di soal sudah diketahui bahwa panjang setiap rusuknya bernilai 8 cm. Kemudian, panjang AA aksen itu setengah dari AC. Setengah dari diagonal bidang, yaitu 1/2 8 akar 2. Atau setengah 8 akar 2. Kemudian, karena kita sudah tahu sisi miring dan sisi depannya, maka kita gunakan perbandingan trigonometri, yaitu sin X sama dengan D per mi atau depan per miring. Sisi depannya sudah diketahui, yaitu setengah 8 akar 2, miringnya 8 akar 2. Jadi, setengah 8 akar 2 per 8 akar 2. Lalu kita sederhanakan. 8 akar 2 kita coret. Jadi, inilah nilai dari sin, yaitu sin X-nya bernilai setengah. Karena sin X-nya adalah setengah, maka X-nya adalah 30 derajat. Jadi, sudut antara garis HA dengan bidang BDHF adalah 30 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga Bapak dan teman-teman semua dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.